Jadi ada yang betul, tapi tidak diberitakan. Ada yang sisi lain itu diberitakan. Nah, yang masalah sekarang ini adalah silakan. Ada Pak Marzuki Ali, tokoh senior kita. Mantap. Keynote speakernya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya saya hormati, saya muliakan, saya banggakan. Itu. Oh iya. Sama aja. Saya kan bukan pencitraan. Kalau pencitraan harus ngadep kamera. Biar nggak salah itu. Jadi benar nggak itu? Benar. Ya, kita kembali ke habitat daripada tema yang disampaikan oleh Pak B. Haikal. Sebelumnya saya ucapkan milad. Terima kasih Pak. Supaya panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Selalu berkontribusi untuk negara. Amin, amin. Dan diberikan keberkahan. Amin, amin. Terima kasih. Terus terang saya gamang ya dengan kemajuan teknologi media. Pergeserannya cepat sekali. Dari media mainstream, Bapak kita tadi banyak bicara media mainstream. Karena saya yakin pengalamannya di sana. Pak Iwan. Saya perhatikan, oh ini salah persepsi dengan yang dimaksud dengan Babe Haikal bahwa peran media itu menyampaikan fakta. Itu betul ya kalau media mainstream. Tetapi perkembangan terakhir media mainstream pun sudah mulai tidak adil. Ya, terkontaminasi. Dalam menyampaikan berita. Mana yang akan diberitakan, mana yang tidak boleh diberitakan. Keadilan. Kalau fakta betul, tapi keadilan berita. Jadi ada yang betul, tapi tidak diberitakan. Ada yang sisi lain itu diberitakan. Nah, yang masalah sekarang ini adalah konteksnya media sosial. Satu sisi teknologi media itu tumbuhnya cepat sekali. Sisi lain, dunia pendidikan kita stuck. Nah ini yang nggak dilihat orang sebetulnya. Kalau dunia pendidikan kita ini majunya berimbang, saya yakin apapun yang disampaikan oleh media, akal sehat kita berjalan. Ya. Anak-anak kita akan berpikir, tidak ditelan seperti yang sekarang ini. Bukan hanya kita sebagai konsumennya media, tapi para pelaku media sosial sekarang ini banyak orang-orang tidak terdidik. Jadi jangan salahkan Timpangan. bahwa mereka melakukan itu karena mereka nggak tahu. Ya. Jadi kalau kita lihat sekarang ini hanya bicara akibat, tapi kita tidak pernah melihat sebabnya. Kenapa? Tingkat pendidikan kita rendah. Mayoritas kita masih SMP, Pak. Ya. Jadi kalau SMP kira-kira otaknya sampai di mana? Belum lagi tingkat kesejahteraannya yang masih jauh untuk bisa berpikir sehat, berpikir bebas. Orang yang ekonominya rendah, bagaimana dia bisa berpikir bebas? Kalau dia butuh makan, butuh sesuatu yang harus dipenuhi, gak bisa berpikir bebas. Hari itu ada orang memberi sesuatu, pikirannya langsung berubah. Jadi gak bisa disalahkan, Bang. Iya Pak. Nah jadi menurut saya, kita semua khususnya opinion leader ya, para pelaku sosial yang terdidik, ini harus megang peran untuk memberikan pendidikan, mensosialisasikan berita-berita yang positif untuk anak-anak kita. Terus terang, istri kita pun membaca berita-berita tiap hari, kadang-kadang mayoritas itu adalah pembohongan, pembodohan. Iya. Saya sering kan sambil tiduran istri baca berita itu.
Saya bilang udah nggak usah hoax itu. Iya, iya. Percaya dia. Nah yang seperti ini bukan hanya istilahnya di lingkungan kita sendiri pun itu terjadi. Padahal istri kita termasuk orang yang terdidik. Terdidik. Apalagi yang tidak terdidik. Lebih bahaya lagi. Apalagi diajak ikut-ikutan melakukan tindakan-tindakan yang kriminal. Nah itu masalah kita Bang. Karena saya lebih dari 30 tahun ya berkecimpung dalam dunia pendidikan. Pendidikan kita ini stuck. Apalagi COVID 2 tahun kemarin. Kita mundur itu. Mundur itu. Nah, ini nggak dilihat orang. Kita hanya bicara masalah apa media. Media ini barang mati kok. Di balik media ini orang. Orang ini siapa? Ini yang kita lihat. Jadi kalau orang-orang ini adalah orang-orang yang terdidik, orang-orang yang istilahnya apa? Literasi keagamanya bagus, literasi kebangsaannya bagus. Saya kira kita nggak akan mengalami banyak hal seperti sekarang ini. Iya. Amerika saja medianya kita tahu film-film Amerika kan selalu orang-orang kulit putih yang selalu jadi pemenang kan, selalu itu. Ya masyarakatnya biasa saja. Kita masyarakatnya sudah apa terdidik. Jadi nggak ada masalah. Nah ini yang harusnya kita lihat. Makanya ayolah kita semuanya berkontribusi Ya. untuk anak-anak kita supaya pendidikannya lebih baik. Karena pendidikan inilah yang merubah nasib bangsa. Pendidikan inilah yang merubah peradaban. Dari tertinggal menjadi lebih baik. Kalau bicara pemilu, panjang cerita kita. Saya waktu di PR pun pernah menyampaikan ide pendanaan partai. Tapi nggak ada yang dengar. Nggak ada yang dengar. Karena hobi, lebih baik nggak jelas. Para penguasa yang menikmati ketidakjelasan itu, sesuatu yang tidak jelas kan menguntungkan para penguasa. Iya kan itu prinsipnya. Kalau dalam satu pasar nggak ada aturan, preman yang main. Iya. Nah, itulah yang terjadi kita. Jadi kalau kita mau teratur ya aturannya harus jelas. Jadi kalau seperti tadi pendanaan nggak jelas, udah semuanya dari manapun dimakan. Kasihan kan bangsa ini. Rusak. Politik kita high cost sekali. Sumbernya nggak jelas, akhirnya kita terkooptasi dan dikendalikan oleh pemilik modal. Nggak bisa disalahkan. Nah saya kira gitu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.